Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jika sudah lengkap, bisa sambil direkam Pak Agung. Sudah saya rekam, Bu? Sudah? Sudah, Bu. Oh ya. Ya, selamat pagi Bapak Ibu. Gimana kabarnya ini hari ini? Sehat, Bu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bu Desnat mana? Belum hadir? Perangkatnya untuk yang ke depan ini sudah diunggah semua Bapak Ibu? Saya belum, Bu. Saya belum, Bu. Belum. Belum, Bu. Sudah sampai di mana? Sudah sampai di mana Bapak Ibu? Berdasarkan ini, Bu, yang penentuan solusi di kegiatan-kegiatan sebelumnya, memang kami sudah mempersiapkan 5 perangkat, Bu. Di situ ada RPP, ada instrumen, kemudian PowerPoint, modul, dan juga LKPD. Tetapi mungkin untuk aksi yang keempat nanti, sambil menunggu awal itu kan hari Rabu, Bu. Jadi mungkin kami butuh perbaikan-perbaikan dulu. Gitu. Sebenarnya sudah 5 sudah lengkap, cuman mungkin butuh perbaikan, Bu. Iya, kemarin itu kita presentasi ya. Kali ini juga saya mau minta presentasikan lah salah satu di antara yang hadir di sini. Gantian, yang kemarin sudah ada Bu Desnat, hari ini selain Bu Desnat. Kita ini aja, kita sharing aja sama-sama lihat ya. Kita ini aja, kita sharing aja sama-sama lihat ya. Siapa aja di sini silahkan selain Bu Desnat yang mau presentasi. Silahkan ya Bapak Ibu.
Siapa ini yang bersedia? Durasinya ya Bapak Ibu, sudah berjalan berapa menit? Saya izin ya Bu, belum bisa menampilkan di rumah nak dua bayi lagi sakit, saya takut nanti ini lagi sampai dua-dua dipegang. Iya Bu Yeni, yang lain saja dipersilahkan. Iya Bu, ini untuk menampilkan refleksi atau RPP untuk aksi 4 ya Bu? Atau melaksanakan perangkat untuk aksi 4? Selain RPP coba boleh, selain RPP-nya. Boleh Bu, Bisa LKPD dan modulnya lah. Saya tampilkan LKPD ya Bu? Iya. Izin share Bu. Baik Bu, di LKPD yang telah saya buat ini Bu, untuk model pembelajarannya yaitu PJBL Bu. Jadi nanti peserta didik itu membuat project Bu. Untuk LKPD ini tampilan cover yang telah saya buat Bu. Kemudian di setiap bagian atau di setiap kegiatan belajar itu saya buat tujuan pembelajarannya Bu. Jadi memang ada beberapa LKPD yang saya buat tujuan atau indikator pembelajarannya itu di awal, tapi ini di setiap kegiatan itu saya buat tujuan pembelajarannya. Seperti di kegiatan belajar 1, nah tujuan pembelajarannya adalah mereka menggambar sudut di antara dua vektor pada ruang dimensi 2, kemudian menentukan sudut di antara dua vektor pada ruang dimensi 2. Jadi pertama mereka bisa menggambar, kemudian mereka bisa menentukan. Sebelumnya materi yang ingin saya bawakan adalah materi vektor Bu. Jadi dari aksi 1 sampai dengan aksi 4 itu semuanya tentang vektor, tapi untuk yang aksi yang keempat yaitu menentukan sudut di antara dua vektor Ibu. Nah di sini ketika mereka mengerjakan LKPD saya juga berikan link. Jadi mereka bisa melihat bagaimana cara menentukan vektor itu melalui link video YouTube yang telah saya berikan ini Bu. Kemudian mereka juga dapat berdiskusi menggunakan aplikasi GeoGebra Bu. Jadi nanti mungkin ada dalam satu kelompok itu mungkin ada 1 atau 2 handphone yang saya sediakan, jadi mereka bisa melihatnya dari situ Bu. Kemudian di kegiatan belajar 1 sesuai dengan tujuan pembelajaran mereka dapat menggambar dan menentukan. Nah, jadi di sini saya berikan rumus untuk perkalian sebuah vektor, di mana nanti dari perkalian sebuah vektor ini mereka bisa menyimpulkan rumus sudut di antara dua vektor itu Bu. Jadi tinggal memindahkan panjang vektor A, panjang vektor B ke bagian bawah di bagian panjang vektor A kali panjang vektor B. Nah, kemudian di sini saya berikan soal cerita, di mana di sini nanti ada 3 buah titik. Nah, di 3 buah titik itu barulah mereka bisa menentukan sudut di antara dua vektor. Yang pertama mereka harus menentukan vektornya, mereka harus menentukan panjangnya, kemudian mereka harus menentukan sudut yang dibentuk oleh dua vektor tadi. Nah, itulah di kegiatan belajar 1 Ibu. Kemudian di kegiatan belajar 2, di sini tujuan pembelajarannya adalah mereka mampu memecahkan masalah yang berkaitan dengan sudut di antara dua vektor pada ruang dimensi 2. Nah, sama seperti sebelumnya, mereka bisa melihat cara menentukan atau memecahkan masalah menggunakan handphone, yaitu melalui YouTube atau juga melalui aplikasi GeoGebra. Nah, di mana di sini saya memberikan sebuah permasalahan yang menurut saya ini kontekstual soalnya, Bu. Di mana di sini nanti ada seorang arsitek yang gemar off-road, jadi dia mau melakukan sebuah aksi menantang maut. Dia akan memacu motorbike dan akan melewati 4 mobil melalui sebuah tanjakan. Nah, tetapi dia merancangnya di sebuah koordinat kartesius gitu Bu, karena dia seorang arsitek. Nah, kemudian dia menentukan titik-titiknya sehingga tergambarlah seperti ini Ibu. Nah, kemudian peserta didik yang pertama nanti mereka disuruh menentukan sudut yang terbentuk di antara dua vektor dari 3 titik ini tadi. Nah, kemudian ada syarat yang mereka perhatikan Ibu.
Nah, kenapa? Karena di sini saya buat salah satu syaratnya adalah sudut yang dibentuk harus lebih dari 30 derajat. Nah, kalau lebih dari 30 derajat, maka dia bisa melewati keempat mobil ini. Nah, kalau kurang dari 30 derajat, maka dia tidak bisa melewati empat mobil ini. Jadi mereka juga selain menentukan sudutnya, mereka harus menentukan apakah arsitek ini bisa melewati keempat mobil ini atau tidak dengan syarat yang telah saya tentukan tadi, Bu. Nah, kemudian mereka menghitung sudut dan mereka harus menyimpulkan. Nah, untuk proyeknya, ini yang saya buat ke beberapa kelompok ini berbeda-beda, Bu, soalnya, tetapi cara penyelesaiannya sama, gitu, Bu. Jadi, tugas yang mereka kerjakan ini itu soalnya hampir sama seperti kegiatan belajar 2, Ibu. Jadi dari LKPD mereka juga bisa membuat proyek itu tadi, Bu. Nah, proyeknya yang saya rencanakan mereka menggambar di dalam karton nih, Bu. Jadi mereka nanti di situ menggambar sudutnya, kemudian menggambar vektornya, kemudian menentukan sudutnya. Jadi dari gambar itu saya juga harus lihat benar tidak sudut yang mereka bentuk dengan apa yang mereka hasilkan. Itu nanti saya menilainya menggunakan busur mungkin untuk menentukan kepastian sudutnya. Itu, Bu, untuk LKPD yang telah saya buat, Ibu, di yang terakhir. Biasanya saya meletakkan ini, Bu, langkah-langkah untuk menggambar dalam GeoGebra. Ini mungkin nanti akan saya tambahkan di bagian akhir LKPD. Itu, Ibu, untuk LKPD yang telah saya buat, Ibu. Sudah ya, Pak Agung? Sudah, Ibu. Sudah sampai situ LKPD-nya, Ibu. Untuk link YouTube-nya tadi itu milik Pak Agung sendiri atau YouTube orang lain? YouTube orang lain, Ibu. Saya belum sempat membuat video untuk YouTube-nya, Ibu. Cuma sudah dicek sesuai ya isinya. Boleh kita lihat, Pak Agung, YouTube-nya? Link yang dicantumkan di sini. Di blok. Tuh. Ini Pak Agung. Iya, Bu, saya tampilkan dulu. Siswanya ya, SMA ya? Oh, iya, Bu, siswanya SMA, Ibu. Saya tampilkan YouTube-nya, Ibu. Iya, tapi belum muncul nih. Saya share dulu. Apakah karena jaringan saya kurang tahu nih? Sudah. Oh ya. Sudah mulai. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan channel Hidun aja. Masih di klik kanan. Kali ini kita antara dua vektor, yaitu bagaimana rumusnya dan contoh-contoh soal yang merupakan materi peminatan. Suaranya kedengaran, Ibu? Jika kita mempunyai sebuah vektor, misalnya. Iya, terdengar. Ini durasinya 22 menit ya. Iya, Bu. Jadi linknya ini sudah diberikan ini terlebih dahulu ke siswa ya. Di dalam. Kalau pada saat pembelajaran kan? Iya, Bu. Dia mereka nggak bisa menyaksikan full ya. Iya, Bu.
Mungkin nanti sebelumnya saya juga bagikan di grup lah, Bu. Jadi mereka bisa langsung klik videonya. Cuman mungkin nanti saya arahkan juga untuk melihat rumus atau cara penyelesaiannya itu bisa dipercepat videonya itu. Jadi tidak memakan waktu. Oh gitu. Yep. Ya. Di sini ada contoh soalnya juga pada video ini. Ada Bu, ada. Jadi ada contoh soalnya, cara menentukannya juga di sini dijelaskan Ibu. Jika cos theta bernilai 1, maka Nah, ini salah satunya Bu. kita pikirkan 36 dan ditulis langsung saja. Jadi mereka diberikan sebuah vektor, mereka disuruh menentukan panjangnya dulu, kemudian baru ini Bu, ditentukan sudutnya. Untuk panjang vektor B adalah 1 ditambah 6. Nah, kalau untuk yang di atas ini kan Bu, rumusnya perkalian vektor. Memang di aksi 3 kemarin materi saya adalah perkalian 2 buah vektor Ibu. Jadi memang sudah saya ajarkan perkalian 2 buah vektor itu. Ya, jadi masih nyambung ya materinya ya? Masih Bu. Cara menentukan panjang vektor juga sudah saya ajarkan itu. Ada tadi tuh tahu, ada lagi. Iya, boleh di skip. Baik Bu. Ya, stop share ya Bu. LKPD ini tadi ya sudah. Untuk modulnya boleh di-share juga Pak Agung? Modulnya boleh Ibu. Nah, saya buka. Baik Bu, ini modul yang telah saya buat Bu. Mungkin modulnya belum maksimal Bu, karena belum terlalu banyak contoh-contoh soal yang saya berikan di sini Bu. Nah, di sini di awal memang saya berikan KI-KD-nya Bu, kemudian petunjuk penggunaan modulnya, kemudian ada juga tujuan di dalam penggunaan modul ini Bu. Nah, di sini langsung saya berikan rumus sudut di antara dua vektor Bu, karena rumus untuk yang lain itu kan saya sudah berikan di aksi-aksi sebelumnya Bu, rumus perkalian dua vektor, panjang vektor dan sebagainya. Jadi di sini saya langsung masukkan rumus sudut di antara dua vektor, kemudian saya langsung berikan contoh soalnya juga Bu. Jadi mereka bisa lihat juga dari modul dari YouTube gitu Bu. Di sini ada contoh 1, kemudian ada juga contoh 2. Contoh 2 ini berkaitan dengan apa yang harus mereka kerjakan di LKPD dan proyek tadi Bu. Tapi memang untuk titiknya dan sebagainya itu berbeda Bu. Jadi mereka juga bisa belajar dari sini Bu. Nah, kemudian yang terakhir adalah latihan-latihan soal yang saya berikan di sini Bu. Itu Bu untuk modul yang setelah saya buat Ibu. Hanya 2 contoh Ibu memang, tapi menurut saya 2 contoh ini sudah mewakili apa yang mereka harus kerjakan di dalam LKPD dan proyek tadi. Gitu. Yang itu tadi soal di LKPD sama persis dengan ini, nih dengan contoh yang ini, atau berbeda angka? Soalnya berbeda angka, sudutnya juga berbeda Ibu. Iya. Ya, berbeda, titiknya berbeda juga. Jadi mungkin nanti saya nggak terlalu panjang lebar menjelaskan bagaimana cara menyelesaikan soal ini, karena mereka sudah saya berikan banyak sumber belajar Ibu, bisa dari YouTube, bisa dari modul gitu Bu. Jadi mereka yang aktif sendiri untuk menyelesaikan soal yang menjadikan proyeknya tadi. LKPD modul sudah ya. Instrumen penilaian ya. Boleh, ada instrumen penilaian. Boleh Bu, saya tampilkan ya Bu.
Baik, Bu. Sudah kelihatan ya Bu instrumen yang saya buat Bu? Iya, terlihat. Nah, untuk instrumen penilaian Bu, yang pertama yang saya lampirkan adalah penilaian sikap Ibu. Di mana di sini nanti ketika proses pembelajaran sedang berlangsung, yang saya nilai adalah disiplin, tanggung jawab, kerjasamanya Ibu. Jadi ada 3 yang saya nilai di sini Bu. Dengan poin-poinnya ada sangat baik, baik, cukup, dan kurang Bu. Ini saya menggunakan skala Likert Ibu. Kemudian untuk penilaian pengetahuan, nah di sini untuk penilaian pengetahuannya saya sesuaikan dengan IPK-nya Ibu. Di mana untuk ini nanti mungkin saya perbaiki Ibu. Di IPK pengetahuannya Ibu, itu nanti kan ada 3 indikator Ibu. Yang pertama nanti mereka ada menggambar, itu masih C1, kemudian menentukan sudut, itu C3, kemudian yang terakhir adalah memecahkan masalah yang berkaitan dengan sudut di antara 2 vektor, itu C4 Ibu. Kemudian inilah instrumen soal yang telah saya buat Ibu. Jadi di sini nanti tes evaluasi yang saya rencanakan itu hanya ada 2 soal Ibu. Tetapi ini sudah mencakup ketiga indikator tadi Bu. Untuk yang pertama, di sini nanti ada 3 titik. Nah, dan saya hubungkan juga dengan film kartun Jepang Ibu. Jadi di sini ada Naruto, ada Sasuke, ada juga Kakashi. Jadi supaya mereka agak lebih tertarik saya rasa Ibu. Nah, dari ketiga titik ini nanti mereka saya suruh gambar, kemudian baru menghitung sudut yang ada di antara 2 titik ini Bu. Kemudian saya juga suruh mereka membandingkan ini mungkin yang terakhir saya nggak masukkan Ibu karena ini kan soal bentuk tes ya Bu. Jadi mungkin ini nanti saya hilangkan, ini membandingkan. Kemudian soal yang kedua, nah ini hampir sama dengan soal yang ada di modul, soal yang ada di LKPD dan menjadi proyek. Mungkin yang membedakan di tes evaluasi ini adalah setelah mereka menghitung sudut yang dibentuknya tadi Bu, mereka harus menentukan syaratnya. Nah, apabila sudut yang terbentuknya kurang dari 30, maka itu tidak akan melewati 4 mobil. Apabila sudutnya antara 30 sampai 33 derajat, maka dia hanya melewati 4 mobil tapi belum memecahkan rekor dunia. Nah, apabila sudutnya antara 33 sampai 35, dia sudah dapat melewati 4 mobil dan sudah bisa memecahkan rekor. Nah, nanti di sini saya suruh mereka pilih sudut yang terbentuk itu masuk yang kemana. Nah, karena mereka juga harus hati-hati, di sini ada tanda lebih besar sama dengan, ada tanda lebih kecil gitu Bu. Jadi misalnya kalau 33 itu masuknya kemana, mereka harus jeli melihat di sini Bu. Saya pikir itu sudah C4 sih Bu. Jadi mereka sudah bisa menganalisis juga Ibu. Itu Bu instrumen yang telah saya buat Ibu. Kemudian untuk pedoman penstokoran ada juga di sini Bu. Jadi setiap soal itu saya buat skor-skornya Bu. Jadi maksudnya kalau mereka sudah menggambar itu ada skornya. Kemudian kalau mereka sudah merumuskan solusi saya juga buat skornya. Kemudian apabila mereka melakukan penyelesaian ada juga skornya. Dan terakhir apabila mereka menyimpulkan, itu tadi sebenarnya yang di GeoGebra saya nggak masukkan Bu. Mungkin skornya nanti akan saya tambahkan ke yang atas. Jadi di sini sesuai dengan poin-poin yang telah mereka buat, skornya juga saya buat itu. Jadi nanti saya bisa menentukan nilainya. Nah, kemudian yang terakhir format penilaian proyek Ibu. Jadi yang telah mereka lakukan tadi itu juga saya nilai. Ada beberapa yang saya nilai Ibu, beberapa kriterianya seperti misalnya ketelitian gambar dan kreasinya, kemudian ketelitian menghitung, kemudian kesesuaian sudut. Karena memang yang saya lihat nanti adalah bagaimana gambarnya, bagaimana hasilnya, dan bagaimana kesesuaian hasil tadi dengan gambar yang mereka buat Ibu. Jadi inilah penilaian proyek yang telah saya rancang Ibu. Nah, di sini ada juga program pembelajaran remedial apabila ada beberapa siswa yang belum memenuhi KKM, dan juga nanti ada program pembelajaran pengayaan apabila anak-anak ini yang telah memenuhi KKM. Jadi mereka saya berikan juga soal yang lebih tinggi tingkatan soalan tapi tetap hampir sama dengan soalan sebelumnya. Sampai situ Ibu instrumen yang telah saya buat itu. Iya. Lengkap ya.
Instrumennya sudah lengkap. Apalagi yang belum RPP nggak usah ditayangkan. Izin Bu, Ada berapa berapa? Ya? Izin boleh tanya Bu, untuk yang membandingkan tadi sebaiknya nggak usah dimasukkan ya Bu, untuk soal tes evaluasi Bu. Kan di sini apakah sama dengan sudut yang terbentuk di GeoGebra gitu? Yang mana ini? Iya Bu, yang nomor 1 poin B. Bisa apa namanya bisa menjadi pengayaan ya bagi siswanya. Nggak apa-apa dimasukkan saja kalau menurut saya ini. Oh baik Bu. Jadi ada berpikir kritisnya di sana. Baik Bu. Izin saya stop share ya Bu. Apalagi nih Pak Agung setelah instrumen, apalagi satu lagi ya perangkatnya yang belum. PowerPoint Bu. Oh ya, boleh ditampilkan juga. Boleh Bu. Sudah terlihat Bu PowerPoint Bu? Iya masih, ya sudah. Baik Bu. Nah di PowerPoint yang telah saya buat ini Bu, yang pertama memang untuk pengantarnya di sini ada judul, kemudian setelah itu di sini langsung saya masukkan video. Biasanya Bu di aksi-aksi sebelumnya setelah judul itu saya masukkan tujuan pembelajaran, kemudian langkah-langkah pembelajaran Bu. Ini mungkin nanti perlu saya perbaiki untuk PowerPoint-nya Ibu. Nah setelah tujuan dan langkah-langkah pembelajaran baru masuk ke kegiatan inti, yaitu menampilkan video Bu. Jadi di sini memang menurut saya bukan video pembelajaran, tapi video ini berkaitan dengan proyek yang harus mereka selesaikan tadi Bu. Jadi ada pembalap yang mereka menaiki tanjakan, terbang seberapa jauhnya gitu Bu. Jadi nanti mungkin dari sini bisa saya melakukan pertanyaan dasar Ibu. Itu ada di slide berikutnya. Nah jadi di sini saya ilustrasikan gambarnya, kemudian ada mobilnya. Nah mungkin saya tanya, apakah sudut yang terbentuk mempengaruhi jauhnya lompatan? Nah, tentu mereka ada yang berdiskusi, mungkin ada yang iya, ada yang tidak, gitu kan Bu. Kemudian mungkin saya bisa tanya, apabila sudutnya dibesarkan, bagaimana jauhnya? Apabila dikecilkan, bagaimana jauhnya? Kemudian pertanyaan yang kedua, jika iya, bagaimana cara menghitung sudut di antara dua vektor? Nah, untuk menjawab soal ini, biasanya saya mengatakan gini Bu, nah untuk menjawab soal yang kedua ini, maka kita harus mengerjakan soal-soal yang ada di LKPD. Seperti itu Bu. Nah, kemudian baru setelah saya berikan LKPD, kemudian mereka membaca sekilas tentang petunjuk-petunjuk apa yang mereka harus kerjakan. Nah, biasanya saya sedikit menjelaskan nih Bu, sedikit menjelaskan materi yang harus mereka kuasai Bu. Yang pertama saya hanya mengingatkan nanti rumusnya, kemudian juga di sini juga saya berikan sedikit contoh soal Ibu. Nah, kemudian juga ada cara penyelesaiannya. Nah, itu sudah selesai. Jadi mungkin saya menjelaskan di sini hanya sekilas Ibu, karena memang tadi kan di modul, kemudian di YouTube juga mereka bisa menyelesaikannya. Itu Bu, PowerPoint yang telah saya buat Ibu. Mungkin butuh perbaikan. Iya, jadi ditekankan juga ya. Cuma yang sebelumnya saya perhatikan punya Pak Agung bagus ya, yang hasil PPL-nya. Ada juga disampaikan manfaat pembelajaran gitu. Jadi bagus jika disampaikan di awal gitu, sehingga siswa itu tertarik mengikuti pembelajaran kita. Jadi manfaatnya disampaikan, manfaat pembelajaran ini untuk apa gitu, untuk apa? Keterkaitannya dengan kehidupan sehari-hari. Jadi apa ya, menjadi pembelajarannya itu menjadi bermakna. Mereka benar-benar menyimak, ini nggak sekedar angka-angka aja gitu.
ini ada gunanya. Nanti disampaikan juga apa selain yang tadi buat apa namanya? Pelajaran Selain langkah-langkah itu manfaat juga ya Bu. ini tadi kan contohnya ini ya, stimulusnya ini yang tentang lompatan tadi. Ya, Nah, Bu. selain itu disampaikan juga manfaatnya mempelajari materi ini seperti itu. Oh, baik Bu. Baik Bu. Sampai di sini cukup bagus persiapannya ya, sudah tinggal mungkin menambahkan sedikit-sedikit tadi ya. Baik Bu. Izin stop share ya Bu. Ini sampai jam berapa Pak Agung? 8 menit lagi nih ya. Iya Bu, 8 menit lagi Bu. Ah. Nanti setelah ini disambung lagi ya Bu, buat Zoom lagi Bu. Iya, jadi kan yang kedua nanti sesi kedua ini masih kurang 8 menit. Bisa aja nih dimatikan baru ulang lagi daripada nanti kepotong. Oh, baik Bu. Baik Bu. Jadi ini saya end all dulu ya Bu. Boleh, boleh. Baik Bu. Ibu ini berapa jam ya Pak Agung? Habis inilah Bu. Kayaknya habis Zoom yang kedua ini udah selesai Bu. Muka kayak kalau di jadwal kurang lebih 1 jam. Tadi Pak Umar belum masuk ya? Tadi masih 6 ya? Umar tadi udah Bu. Udah. Soalnya itu nggak absen kan nanti. Ini udah saya record ya Bapak Ibu. Baik banyak durasi. Untuk UKIN siapa Agun? Apanya perangkatnya? Beberapa aja Bu. Mungkin untuk apa yang perlu saya persiapkan di inilah Bu, video UKIN-nya nanti Bu. Katanya semalam saya nggak ikut, katanya boleh pakai yang udah ada ya, aksi yang udah kita buat. Boleh Bu, boleh. Tapi harus diperbaiki Bu. Video saya kalau di sana timbul tenggelam nggak ya? Kadang-kadang hilang atau apa selalu tayang, selalu tampil, muncul videonya? Kalau saya muncul Bu. Oh, ada ya. Karena di sini jaringannya kurang bagus ini. Ini Bapak Ibu yang lain belum ada suaranya ini. Pak Umar ngajarnya di mana Pak Umar? Ya saya Bu. Terdengar suara saya Bu? Ya? Suara saya terdengar Bu? Terdengar? Baik Bu. Saya mengajar di SMK Budi Agung Bu. SMK mana Pak Umar? SMK Budi Agung Bu di Medan daerah Marelan, mana? Bu. Medan Marelan. Iya, iya ada kemarin ya saya lihat. Oke. Gimana ini tantangannya Pak Umar? Saya ini? Bu, saya makin ke aksi 4 semakin bingung gitu Bu. Bagian mananya Pak Umar? Sebenarnya begini Bu, kalau di perangkat saya yakin dan percaya teman-teman lain pasti sudah mengerjakan dengan maksimal ya Bu. Yakin saya Bu, untuk persiapan pasti sudah. Cuma saya terkendala pada saat pelaksanaan gitu Bu. Terkadang mau lupa gitu. Sintaksnya ini sudah berurutan atau belum. Kemudian yang kedua, hal yang paling penting pada saat mengevaluasi Bu. Itu di PBL itu kan ada Bu, menganalisis dan mengevaluasi
hasil karya. Jadi di situ Bu harusnya kan sesuai tuh dengan rencana RPP, tapi faktanya nggak sesuai gitu Bu, karena kelamaan diskusi dan anak-anak presentasi, jadi kesal gitu Bu, nggak selalu nggak berhasil gitu Bu, sampai di aksi 3 gitu. Itu yang harusnya diperbaiki di aksi 4, makanya saya usahakan di aksi 4 ini kalau bisa sesimpel mungkin lah Bu, jangan terlalu banyak gitu. Jadi tersita di bagian diskusinya ya Pak ya? Iya Bu, sebenarnya menarik Bu, kalau saya pribadi Bu, jujur saya sangat ingin semua berjalan sesuai dengan RPP yang dirancang ya Bu. Cuma memang kadang-kadang keasikan gitu Bu, ketika anak-anak diskusi, jadi kita terbawa, endingnya PBL-nya jadi nggak nampak gitu Bu. Maksud PBL nggak nampak itu seperti ini Bu, kita jadi ingin mendominasi kelas gitu, karena memang jujur ini baru sama anak-anak kan Bu, apalagi PJBL. Jadi dalam hal ini bukan egois Bu, cuma lebih kepada aduh kenapa lama sekali gitu. Nah, gitu jadinya Bu. Seharusnya kan kita nengok jam tuh, berulang-ulang kita memperhatikan jam. Harusnya 10 menit lagi ini sudah masuk kuis gitu. Cuma karena terkendala mereka sibuk berdiskusi, kemudian banyak tanya. Karena kan memang Bu, saya tidak mendesain atau tidak mengkarang-karang keadaan gitu Bu. Jadi memang saya mau coba, karena tujuan saya kan Bu supaya mendapatkan hasil terbaik. Jadi saya mau benar-benar mau coba di aksi 3 kemarin pure tanpa ada ini Bu, tanpa ada settingan gitu Bu. Jadi saya buat memang benar-benar ya apa adanya gitu Bu, biar menunjukkan bahwasannya nah kita di sini benar-benar mau belajar tanpa disetting. Karena jujur Bu, di pertemuan 1-2 itu saya setting Bu. Jadi anak-anak heran gitu, ini mau ngapain? Kenapa saya harus diminta untuk menjawab Pak? Karena saya anggap kamu mumpuni untuk menjawab pertanyaan ini gitu Bu. Kemudian di aksi 3 itu saya lempar-lempar aja Bu pertanyaannya. Oke, menurut kamu bagaimana? Jadi bingung gitu Bu. Aduh kenapa harus saya gitu Pak? Sementara pertemuan 1-2 kan dia gitu. Itu sebenarnya Bu. Kendala saya di aksi 3 kemarin gitu Bu. Jadi saya memakan waktu 180 menit Bu. Yang saya cut jadi 15 menit. Lalu Bu, kendalanya lagi LKPD-nya kan memang bukan LKPD kegiatan ketika nanti pertanyaan ini, kegiatan guru seperti ini, nanti kamu seperti itu gitu Bu. Saya sampai bagi 2 kolom loh Bu. Segitulah usahanya supaya maksimal gitu Bu. Iya, jadi sebenarnya memang bagus ya. Bagusnya itu pembelajaran ya seperti apa adanya kita gitu, nggak ada setting-settingan pakai janjian gitu kan. Itu sudah bagus. Memang kita itu dengan adanya program PPG ini kan kita dirancang untuk menjadi guru profesional gitu. Nggak mungkin kan di pembelajaran yang nyatanya nanti kita semuanya serba settingan gitu. Tapi kita bisa punya rancangan skenario gitu. Nah, untuk agar tercapai tadi, supaya bisa tercapai sintak-sintaknya dan rencana kita, mungkin yang bisa membantu itu tadi hanya ini aja, di share duluan materinya. Tadi bagus, sudah Pak Umar sudah share duluan LKPD ya. Nah, jadi itu mengurangi tapi tadi katanya kendalanya karena banyak kegiatan gitu ya, siswanya pun bahkan nggak membaca gitu. Ya sekali-sekali memang wajar seperti itu. Memang di sekolah nggak menutup kemungkinan nanti ada kegiatan apa, banyak kegiatan dan juga ada juga tugas-tugas yang lain gitu ya. Itu natural aja sih memang gitu. Masih bisa dimaklumi. Tapi untuk mengendalikan pembelajaran di kelas ya memang kita gitu.
Kalau diskusinya tadi masih terkait dengan materi yang kita sampaikan, ya dilanjutkan aja gitu. Tapi kalau sudah terulang-ulang itu lagi, kita bisa sih sebenarnya kita bisa meng-cut gitu supaya bisa mencapai tadi sintak-sintaknya tadi dan pembelajarannya selesai sampai ke penilaian dan refleksi seperti itu. Memang ya kalau di bulan November ini banyak kegiatan di awal-awal yang lalu. Nah, ini rencana PPL-nya kapan ini? Pekan keberapa? Dalam minggu ini, Bu. Ini juga menghadapi ulangan semester kan? Iya, Bu, benar. Nah, itu harus direncanakan juga. Nanti jangan-jangan anak-anak sudah ulangan seperti itu. Kapan ini rencananya? Minggu Kalau ini, di- Bu. Dalam minggu-minggu ini. Belum ulangan ya? Tanggal 5 kan, Bu? Minggu 5 depan mulai Desember. ulangan. 2 minggu lagi, Bu. 2 minggu Oh, lagi. 2 minggu lagi ulangan ya? Ulangannya 2 minggu lagi. Beda-beda setiap Saya hari sekolah Senin kayaknya, Bu. udah mulai, Bu. Gitu ya. Makanya mau nggak mau saya harus PPL di hari Kamis. Jumat kan hari guru, Bu. Ya, makanya itu ini tanggal 21 kan ya. Iya itu. Jadi hari Kamis. Oh ya, saya mohon maaf juga yang sebelumnya itu tidak semuanya bisa mengikuti karena ya tadi ada kegiatan juga. Semoga lah ini. Jadi dalam pekan ini yang bisa praktek nih Bu Desnat dengan siapa ini? Atau semuanya sebelum hari Jumat? Saya hari Jumat, Bu. Insya Allah habis Jumat. Hari Jumat? Iya, Bu. Saya hari Jumat, Bu. Hari Jumat bertepatan HGN ya? Halo? Ya. Kalau Bu, siapa tadi yang izin ya? Bu Yeni. Ini Bu Yunita ini? Iya, Bu. Bu Yunita sudah sejauh mana persiapannya ini? Untuk perangkat 4, untuk aksi 4, Bu. Ya? Untuk aksi 4, saya belum bisa menampilkan karena baru dapat arahan itu tadi subuh sebenarnya kan, Bu. Jadi belajar dari siklus kedua. Jadi untuk di aksi 4 ini kan saya pakai kembali PBL. Ini boleh sekalian diskusi ya, Bu? Jadi kan itu nanti Iya, di silakan, LKPD. Bu. Jadi nanti di aksi kan pakai PBL. Nah, dari itu ada 2 aktivitas dan juga presentasi karena awal saya akan, Bu, setiap kelompok melakukan presentasi. Nah, cuman berkaca dari siklus kedua kemarin atau aksi kedua, itu nggak jalan, Bu. Satu kelompok aja yang bisa presentasi. Suaranya kurang jelas. Apa di tempat saya aja ya yang nggak jelas ya? Baik. Gimana, Bu? Sekarang udah jelas? Iya, ini jelas ini. Gimana, Bu? Maaf nih. Bu, jadi rencana saya di tempat nanti kembali pakai model pembelajaran PBL, problem based learning kan, Bu. Nah, itu di rencana yang kemarin sudah saya unggah waktu triple C, di LKPD-nya itu ada 2 aktivitas. Juga jadi setiap presentasi itu rencana saya awalnya. Tapi berkaca dari siklus kedua,
yang lumayan tidak jalan karena habis gitu kan Bu. Jadi prioritasnya kemarin hanya satu kelompok, tidak sesuai dengan RPP yang harusnya setiap kelompok. Jadi saya mau ubah, boleh nggak ya Bu? Jadi itu kan nanti rencananya ada 2 aktivitas, ada 4 kelompok. Jadi saya bagi gitu. 2 kelompok itu ngerjain, kemudian 2 kelompok lagi. Jadi selesai saya di kelompoknya itu nggak jalan. Iya, boleh saja sih Bu. Itu kan kita memang yang merancang tadi ya, karena melihat di pertemuan sebelumnya itu tidak ini ya, tidak tercapai ya waktunya. Jadi boleh saja kalau Ibu merencanakan seperti itu tadi, malah bagus gitu. Karena setelahnya saya mau, karena yang paling tahu kondisi kelas kita itu ya kita sendiri gitu. Jadi Bapak Ibu sendiri yang paling mengetahui bagaimana kondisi kelas dan bagaimana karakter siswanya, seperti itu. Lingkungannya itu kan mempengaruhi juga. Jadi insya Allah nanti mulai malam ini saya rombak ulang. Iya. Ada lagi selain itu Bu Yunita? Jaringannya nah yang flow di sini. Siapa lagi ya yang belum bicara hari ini? Bu Yeni tadi izin ya, anaknya sakit. Bu, siapa ini satunya? Bu Darlia ya? Halo Bu Darlia. Iya Bu. Suara saya belum. Putus-putus ya Bu ya? Putus-putus ini di tempat saya atau di sana ini ya? ada kecolokannya. Ya, halo Bu Darlia. Ya Bu, udah terdengar Bu? Iya, terdengar suaranya. Tapi putus-putus nih. Iya, sama ini Bu, di tempat saya juga ini kurang bagus sepertinya. Gimana Bu? Atau dimatikan dulu videonya Bu, coba Bu, supaya suaranya bisa terdengar. Ya Bu, coba. Iya, iya terdengar Bu Darlia. Iya, sudah sejauh mana Bu persiapannya untuk PPL? Oh, untuk persiapan PPL ke aksi 4 ini, ya perangkatnya udah dipersiapkan ya Bu. Tapi untuk pelaksanaannya mungkin biasanya kan PPL-nya itu di hari Kamis, Jumat, dan Sabtu Bu. Ya.
Nah, berhubung di hari Jumat itu hari Minggu, jadi di sekolah itu ada kegiatan di hari Jumat Sabtu, Bu. Jadi mungkin nanti untuk pelaksanaan PPL-nya izin di hari Senin, Bu. Iya, hari Senin ya. Ya. Bu Delia ngajarnya di mana ya? Di SMP PAB 9 Klangir 5, Bu. Deli Serdang. SMP ya. Itu pembelajarannya 6 hari atau 5 hari di sekolah Ibu? Gimana, Bu? Sekolahnya 5 hari atau 6 hari di sekolah Ibu itu? 6 hari, Bu, sampai hari Sabtu, Bu. Oh iya, tapi karena ada kegiatan tadi ya, jadi diambil Ya, ke pekan berikutnya. Gimana Bu, ada kendala di apa Untuk aksi namanya? sebelumnya, Bu. Ya, untuk aksi sebelumnya bagaimana? Untuk aksi sebelumnya mungkin pengelolaan waktu ya, Bu. Aksi ketiga saya pakai PJBL, Bu. Nah, di situ memang 80 menit itu kurang, Bu. Karena saya ada 4 kelompok, Bu. Nah, 4 kelompok itu masing-masing kelompok mempresentasikan hasil proyeknya gitu, Bu. Iya. Dan di diskusi juga membutuhkan waktu yang lama, Bu, untuk menyelesaikan proyeknya. Jadi lebih dari 80 menit, Bu, untuk video full-nya. Nah, tapi sudah disampaikan, diskusinya sudah diberi batasan belum? Diskusi kita sekian menit ya, seperti itu ya. Sudah disampaikan di awal udah diberitahu kita diskusi 20 menit ya. Tapi ya lebih juga gitu, Bu. Mereka belum selesai, belum siap untuk tampil presentasinya, Bu. Iya, benar ya. Terima kasih. Jadi nanti yang berikutnya PBL ya tadi ya, Bu ya? Untuk berikutnya saya pakai PJBL juga. Karena aksi 1 dan 2 kemarin. Nah, jadi bisa PBL, sudah PBL. Oh, gitu. Nah, jadi bisa dijadikan pelajaran yang aksi sebelumnya ya, yang aksi 3. Ya, Bu. Kendalanya tadi di diskusi, jadi semakin di ini aja apa namanya, didampingi gitu. Jadi diperingatkan nanti supaya tidak menghabiskan banyak waktu di bagian diskusi. Iya, Bu. Mungkin karena aksi 3 juga buat alat peraga itu ya, Bu, agak repot. Nah, nanti di aksi 4 ini untuk produknya itu menggambarkan grafik di kertas karton, Bu. Mungkin bisa lah, Bu, nanti waktunya disesuaikan. Iya, halo. Maaf Bapak Ibu, ini jaringan saya ini. Untuk aksi 4 ini tadi terakhir di Bu Darlina. Ya, Bu. Tadi materinya yang aksi 4 apa ya, Bu ya? Materinya masih SPLDP, Bu, tapi menggunakan metode campuran, Bu, untuk menyelesaikannya, Bu. SMP, Bu, kelas 8.
SPLDV ya. Ya, Kalau Bu. yang di aksi 3 apa kemarin, Bu? Mana, Bu? Di aksi 3-nya apa materinya? Apakah masih nyambung? Masih, Bu. Di aksi 3-nya metode eliminasi dan substitusinya, Bu. Mereka Nah, yang membuat alat peraga, Bu. alat peraga ya. Ya, Bu. Jadi menyita banyak waktu ya. Ya, Bu. Sedangkan di aksi 4 ini rencananya seperti apa? Menggambar tadi ya? Ya, Bu, menggambar grafiknya, Bu, di kertas karton. Nanti kita untuk gambarnya disesuaikan dengan nanti saya buat di aplikasi autograph gitu, Bu. Autografnya, Bu. Waktunya memenuhi aja, Bu. Kalau perhitungannya Ibu bagaimana itu? Cukup saja kah? Gimana, Bu? Gimana, Bu? Iya, enggak ini. Iya, jadi sudah ini ya, Bu ya. Menggambar tadi. Ya, Bu, menggambar grafik, Bu. Suaranya belum kedengaran, Bu. Iya, maaf Bapak Ibu. Jadi nanti jangan lupa upload di LMS ya. Perangkatnya. Nanti Baik, Bu. saya lihat di sana. Semoga sukses. PPL-nya di aksi 4 ini sesuai dengan skenario yang sudah Bapak Ibu rancang. Kita akhiri saja ya untuk sesi kali ini. Sudah cukup ya Pak Agung ya? Tadi yang pertama, Sudah untuk rekamannya 30 menit, Bu. Yang pertama. Ini yang kedua, Ya. saya rasa 30 menit juga sudah ada itu. Iya. Iya, kita akhiri dulu untuk sesi kali ini. Terima kasih Bapak Ibu atas waktunya. Saya mohon maaf ini jaringan juga kurang mendukung. Semoga lancar ya. Amin. Terima kasih, Ya. Bu. Wassalamualaikum warahmatullahi Amin. wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Saya izin live. Baik, Bu. Iya, Bu.